Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut. Kehilangan harta, benda, anak, dan derita penyakit. Nabi Ayub tinggal di sebuah daerah yang bernama Syam bersama istri dan anak-anaknya. Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya di daerahnya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua kepandaian yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggal anak-anaknya, namun beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan pada waktunya akan kembali padanya. Ya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga menyebabkan orang-orang di Wahai Ayub, pergilah engkau bersama istrimu dari negeri ini setidaknya agar kami tidak khawatir dan akan tertular. Dan akhirnya Nabi Ayub dan istri meninggalkan negeri itu. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan usia, juga karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan ikhtiar. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan sulit untuk beribadah. Wahai suamiku, kau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahma istriku, ingatkah kau beberapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan sulit untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberi ujian, aku coba bersabar dan menerimanya. Namun jika ujian itu mempersulit ibadahku padamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu terdengar suara dari langit seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjangnya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air, kemudian ia gunakan air itu untuk mandi dan minum. Seketika itu hilanglah penyakit Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk rumah kaget melihat sosok laki-laki di kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang lanjut usia terbaring dari ranjang ini? Wahai istriku, tidakkah engkau mengenaliku? Engkau Ayub, apakah benar ini suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan kembali seperti dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai datang ke rumah Nabi Ayub dengan membawakan bermacam-macam hadiah, dan Allah mengembalikan harta 2 kali lipat. Mengarunia istri Nabi Ayub, kemudian ia pun hamil kembar berkali-kali. Hikmah dalam kisah ini, kita harus bersabar dan ikhtiar kepada Allah dalam menghadapi ujian.